Ungkit surat perjanjian Anies Prabowo, Gerindra malah tuai kerugian. Ini tentu saja merupakan satu keniscayaan yang akan menjadi dampak atas pukulan Gerindra terhadap Anies Baswedan. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, kabar perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto soal pencalonan presiden sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 beredar luas. Itu disampaikan oleh Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di kanal YouTube politikus Nasdem Akbar Faisal. Nah, kenapa kemudian ini muncul? Ya, kita lihat dulu. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ya, Sandiaga mengaku juga terlibat dalam perjanjian itu meski tak mengungkap detail isinya. Nah, pertanyaannya kalau memang seperti itu, mengapa harus disampaikan saat ini? Dan pada saat di mana Anies Baswedan memegang tiket untuk jadi Capres 2024. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa baru sekarang gitu istilahnya ya. Tetapi yang lebih jauh kita bisa lihat apa untungnya ya Gerindra menyampaikan itu, dan apakah kalau itu disampaikan Anies Baswedan akan mengalami kerugian. Ini kan kalkulasi politik yang sangat sederhana. Semestinya sekelas Pak Sandiaga ketika dia berbicara tentang sesuatu kalkulasi politiknya jelas, tetapi kemudian kenapa ini menjadi satu pilihan? Nah, ini yang menarik untuk kita telusuri lebih jauh ya. Nah, posisinya sekarang Anies ini identik dengan sosok yang memiliki semangat perubahan dan semangat perbaikan. Jadi kalau ada sebuah katakanlah dalam tanda kutip serangan kepada Anies Baswedan dan itu tidak terkonfirmasi dalam kenyataan, sejarah maupun pembuktian, maka itu akan memukul kembali pada siapa yang menyampaikan. Karena dukungan kepada Anies Baswedan memang terus menggumpal seperti bola salju. Nah, ketika itu terjadi, ya, maka publik akan mengambil dua sikap, terutama mereka yang mendukung Anies Baswedan. Pertama adalah tidak menghiraukan, kedua boleh jadi mengembalikan ucapan-ucapan yang tidak produktif semacam itu. Nah, apalagi kalau kita lihat semakin hari ketika Anies melakukan safari politik, semakin banyak orang mendukung Anies Baswedan. Terbukti di banyak tempat, lautan manusia selalu terjadi ketika Anies Baswedan mendatangi sebuah daerah. Jadi, upaya yang sebenarnya ingin memberikan satu pesan, entah tersirat atau tersurat, bahwa Anies Baswedan ini dengan fakta perjanjian yang disebutkan tadi itu adalah seperti sosok yang kurang komitmen, ingkar janji, atau bahkan kacang lupa pada kulitnya, justru tidak akan sampai. Mengingat masyarakat semakin hari semakin hanyut dengan gelombang dukungan kepada Anies yang terus-menerus membesar. Nah, sebaliknya upaya mengungkit perjanjian itu ya sangat potensial kembali pada yang menyampaikan, terlebih ketika yang menyampaikan atau Gerindra dalam hal ini misalnya itu tidak betul-betul punya sebuah track record yang bersih dalam pengertian soal janji-janjian itu ya. Nah, kenapa? Karena PKS juga memberi respon. Nah, katanya dulu ketika Sandiaga mundur dari Wagub, posisi Wagub itu akan diserahkan kepada PKS. Tetapi faktanya justru tetap Gerindra yang menjadi wakil gubernur. Waktu itu adalah Riza Patria yang dia merupakan kader Gerindra sekaligus ketua DPD DKI Jakarta Gerindra. Nah, jadi ibarat kata Gerindra melakukan pukulan, bahkan pukulan yang mungkin serius, tapi hanya terkena angin dan pukulan itu menghempaskan dirinya sendiri. Dalam kata yang lain, tidak ada untungnya Gerindra menyampaikan hal tersebut. Nah, lebih jauh, cara berpolitik seperti itu sebenarnya sudah tidak lagi masanya alias ketinggalan zaman. Mengapa hal-hal begitu harus disampaikan ke ruang-ruang publik, menjadi konsumsi publik yang kemungkinannya hanya ada dua, publik tidak percaya, publik mengabaikan, atau bahkan publik memberikan fakta perbandingan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa hal hanya seperti itu menjadi sebuah dalam tanda kutip
andalan buat Gerindra. Betulkah itu sebuah andalan di dalam berpolitik? Sepertinya tidak layak dan tidak patut kalau kemudian cara-cara seperti ini dilakukan oleh Gerindra. Ya, mengingat Gerindra juga sebuah partai yang punya komitmen, punya konsentrasi di dalam membangun masyarakat, dan tentu saja ya kita sama-sama berharap Gerindra ini menjadi sebuah partai yang kuat, sehat, seperti itu. Nah, yang kedua, apakah dengan cara seperti itu Gerindra tidak sadar bahwa publik melihat bahwa Gerindra mengakui Anies itu memang sulit dilawan. Kalau misalnya benar ada pengakuan dari Gerindra bahwa Anies adalah lawan yang sulit ditaklukkan, semestinya kalau memang Gerindra serius mengangkat Prabowo sebagai capres pada 2024 nanti, cara yang perlu dihadirkan adalah justru konsolidasi dan strategi untuk bagaimana lebih unggul daripada Anies Baswedan. Jadi tidak menggunakan cara yang justru tidak lagi relevan untuk saat ini. Ya, kalau kita ingin mengaku bahwa kita lebih tinggi dari pihak lain, itu tidak perlu kita memotong kaki pihak lain itu sendiri. Justru bagaimana kita terus berusaha agar lebih tinggi, dan pihak lain yang memang tetap tinggi itu tidak kita rugikan dengan cara-cara kita di dalam mengisi kehidupan ini. Apalagi kalau memang sepakat untuk berkontestasi, ya sportif saja gitu ya. Dan apakah ini juga sebuah bentuk ya hati yang belum move on? Kita tidak tahu. Yang pasti konsumsi soal ini telah menjadi milik publik dan semua orang memberikan sebuah makna, perhatian, termasuk di dalamnya adalah arti tentang mengapa itu bisa terjadi. Yang pasti kita berharap bahwa bagaimanapun nanti pemilu 2024 harus asik, harus sportif satu sama lain, lebih baik saling memberikan penguatan bukan penjagalan. Kalaupun bersaing, maka bersainglah dengan tingkat kecerdasan yang membawa rakyat semakin dewasa. Pada saat yang sama, politik di Indonesia semakin membawa satu wujud perubahan yang membawa Indonesia bermartabat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.